memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Ku ingin setia. Kami ingin setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih-Mu, oh Tuhan, sungguh ajaib.
Tuhan kami Bapa. Kalau kami dekat dengan Engkau ya Tuhan, segala tantangan apapun Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar ya Bapa. Kami sangat bersyukur saat pagi ini ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami semakin hari semakin rindu untuk melayani Engkau semasa hidup kami ini ya Tuhan. Kami rindu untuk melayani Engkau ya Tuhan. Lebih hari lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau mengampuni segala cacat celah kehidupan kami ya Tuhan. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau layakkan kami untuk menghampiri takhta kemuliaan-Mu Tuhan, yang sudah Engkau sediakan bagi kehidupan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami sebagai leader singer pemain musik, mari ya Tuhan, Engkau satukan kami untuk kami dapat melayani Engkau, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan rahasia kebenaran firman-Mu, Engkau bubuhi mata kuasa dari tempat jamaah hati. Apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu, itulah yang dari Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu ya Tuhan. Kami perlu mujizat-Mu Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu ya Tuhan, lewat hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Allah yang sangat-sangat baik, bahkan terlalu baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dari awal sampai hingga pertengahan ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kami puji nama Tuhan. Saat pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Segala tantangan apapun yang Tuhan izinkan atas kehidupan kita, biarlah saat pagi ini kita ada sukacita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian anggur baru. Biarlah anggur baru terbuka di tempat ini. Yeah.
yang diisi oleh firman Tuhan.
kuasa pengorbanan Tuhan mentahirkan kami. Kuasa pengorbanan Tuhan mengampuni segala cacat kami. Dan kami percaya oleh karena korban Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru. Tuhan memulihkan umat-Mu, Tuhan memulihkan hamba-hamba-Mu, Tuhan memulihkan seluruh umat Tuhan. Dan kami percaya keguncangan demi keguncangan yang terjadi, seizin Tuhan membawa hidup kami semakin menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, bertumbuh di tengah-tengah goncangan. Kami percaya kuasa-Mu melingkupi seluruh umat-Mu. Layakkan kami menerima sebagian dari firman-Mu, membangun hidup kami, membangkitkan gairah hidup kami di dalam kami melayani Tuhan, dipersiapkan layak menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berhadir di tengah-tengah persekutuan kami pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan selalu. Kiranya damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan atas kita. Kepada sidang jemaat, rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di tempat masing-masing, kami percaya hari demi hari kita terus akan merasakan betapa baiknya Tuhan berkarya, betapa baiknya Tuhan membangun hidup kita. Sebagaimana janji-janjinya, setiap peristiwa, setiap kondisi, setiap keadaan, bahkan kegoncangan demi kegoncangan yang terjadi, itu diizinkan Tuhan terjadi. Dan Tuhan punya maksud, punya tujuan yang mulia atas ciptaannya, atas orang-orang pilihannya. Sebab pribadi lepas pribadi yang siap menyambut kedatangan Tuhan, yang siap melaksanakan kegerakan besar pada akhir zaman, yaitu kegerakannya orang-orang kudus yang dipercaya oleh Tuhan, yang membawa misi menciptakan suasana damai, menciptakan suasana yang rukun, menciptakan suasana yang menyatu, menciptakan suasana yang penuh kemuliaan Tuhan. Tidak ada tugas lain yang Tuhan percayakan dalam hidup kita selagi Tuhan memilih kita, memakai kita di bumi ini, selain mengalirkan aliran-aliran kasih. Kasih yang membawa damai, kasih yang membawa sukacita, kasih yang membawa kesatuan, kasih yang membawa roh kemuliaan atas umat Tuhan. Di saat itu masing-masing pribadi menyikapi situasi yang sedang terjadi. Jangan sampai kita salah berbicara. Setiap kata, setiap kalimat yang terucap dari bibir, dari mulut kita, suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Amin. Kita hati-hati. Lidah itu laksana api, menempati dalam tubuh kita seakan tidak terlalu berarti, jarang kelihatan. Tetapi ketika lidah ini
salah berkata, salah berucap, rusaklah dunia ini. Digambarkan, Yakobus menggambarkan bahwa sebuah kapal yang besar dikendalikan oleh seorang nahkoda dengan alat yang kecil. Tetapi alat yang kecil itu bisa mengendalikan sebuah kapal yang besar, sehingga bisa mengarungi badai topan di tengah laut samudra yang seluas itu. Kegoncangan demi kegoncangan yang terjadi, masalah demi masalah yang terjadi di bumi, yang menimpa, yang melanda atas bangsa-bangsa, yang melanda mungkin atas lingkungan kita, lebih sempit lagi terjadi atas hidup kita, atas keluarga kita, tidak lepas dari jangkauan mata Tuhan. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, maka kita juga akan tahu, kita akan mengerti ketika peristiwa demi peristiwa yang mengejutkan, yang mengagetkan, yang membuat orang menjadi takut, yang membuat orang menjadi cemas, apa yang harus kita kerjakan. Tuhan juga menyampaikan itu. Jangan salah berkata, jangan salah langkah, jangan salah bertindak. Saya katakan tidak ada manusia yang hebat di bumi ini. Kenyataannya ketika Tuhan mengguncang bumi ini, manusia menjadi kalang kabut. Ketika kegoncangan terjadi, kepanikan terjadi di sana sini. Kita buka Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 dibaca mulai ayat yang ke-25, langsung ayat 25. Ayat ke-25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Jadi jangan sampai kita menolak Dia. Dia sudah berfirman di bumi, artinya firman itu sudah sampai ke bumi. Kalau Dia saja ditolak, Dia yang datang ke bumi ditolak, firman itu sendiri datang ke bumi ditolak. Dan orang-orang yang menolak firman tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, menggoncangkan bumi, dikatakan begitu. Tapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Yang tergoncang, yang digoncang bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Terus ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan apa, pada apa yang dapat digoncangkan. Ketika langit tergoncang, ketika bumi tergoncang, perubahan apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi atas manusia?
Manusia itu dijadikan supaya tinggal tetap ketika goncangan demi goncangan itu terjadi. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Poin ini yang perlu kita pahami lebih dalam lagi. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Dari sini kita masing-masing pribadi bisa menguji diri. Secara pribadi, sudahkah saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncang itu? Sebab kalau saudara belum merasakan pengalaman pribadi dengan Tuhan, bahwa saudara sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncang itu, kalau saudara sudah menerimanya, maka dalam situasi apapun, dalam permasalahan apapun, dalam gejolak apapun terjadi, mungkin atas keluargamu, atas hidupmu, atas anakmu, atas pekerjaanmu, maka yang terjadi atas saudara menjadi pribadi-pribadi yang tetap bisa mengucap syukur. Amin. Amin. Pribadi yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncang, ketika terjadi sesuatu, maka saudara bisa bersyukur. Jangan salah ucap, jangan salah cakap, jangan salah kata ketika peristiwa demi peristiwa terjadi. Ketika kegoncangan demi kegoncangan terjadi atas hidupmu, atas nikahmu. Semua orang punya harapan ketika membangun sebuah bahtera kehidupan nikah. Semuanya damai-damai saja, semuanya lancar-lancar saja, tidak ada masalah. Itu yang seringkali tidak menjadi pemikiran dan pergumulan pribadi. Maaf bicara, apalagi generasi milenial, kecenderungan memakai otak, kecenderungan memakai akal, bahwa semuanya lancar-lancar saja, semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Seakan-akan begitu kan? Sehingga mengesampaikan apa yang namanya ibadah, mengesampaikan apa yang namanya Tuhan, seakan datang kepada Tuhan, merendahkan hati kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Seakan-akan itu berhenti pada tulisan, pada khotbah yang kita dengar setiap saat. Tetapi mari kita belajar. Kita jangan berhenti sampai pada mendengar, jangan berhenti sampai pada membaca. Kalau hanya sampai di situ kita belum berbahagia. Amin. Kalau kita akan menemukan kebahagiaan hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, dan kita menjadi pelaksana, kita menjadi pelaku firman Tuhan itu. Amin. Ketika kita menjadi pelaksana firman Tuhan, maka kita mengucap syukur. Kontrolnya itu. Siapa yang tidak terdampak pandemi COVID-19? Ada varian baru. Para peneliti banyak punya statement yang katanya nanti tahun 2022 nanti akan muncul lagi yang lebih ngeri, lebih dahsyat lagi. Sudahlah,
apapun variannya. Kalau itu semua seizin Tuhan terjadi, satu langkah yang pasti, ketika saudara sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncang, saudara pasti akan tetap merasa tenang karena dipelihara oleh Tuhan. Amin. Jangan salah cakap, jangan salah bicara, jangan salah langkah dalam situasi goncangan terjadi. Membangun hidup, membangun keluarga dalam situasi yang sulit memang tidak mudah. Siapa bilang? Saya baca berita, saya dengar berita di Jawa Timur saja 2,79 kalau tidak salah, 2,9 juta janda baru dalam kurun waktu 2020-2021 yang terdampak COVID-19. Suaminya sudah menghadap sang Khalik. Ini proses, ini goncangan. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi atas warga gereja. Kita tidak perlu mempersalahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi atas hidupku? Sementara aku setia, suamiku juga setia. Mungkin kita manusia bisa berkata begitu. Semua sudah berada di dalam kendalinya Tuhan. Manusia itu bisa apa ketika Tuhan sudah berkehendak? Makanya ketika kita masih mendapat kesempatan dari Tuhan, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, maka satu perkara, mengucap syukur, beribadahlah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Sekalipun mengikuti live streaming di rumah masing-masing coba belajar menghargai bahwa saudara sedang beribadah kepada Tuhan. Jangan karena live streaming pendetanya tidak melihat sambil tiduran, nanti pas pujian penyembahan tertidur amblas sampai kapanpun, sampai kepada hidup itu. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan atas kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari belajar bersyukur, belajar beribadah, lipat gandakan kesetiaan saudara untuk tetap sujud, tetap fokus kepada Tuhan dalam situasi sulit. Orang punya bayangan membangun keluarga, membangun nikah dengan dasar ini teori itu. Tapi ketika dalam prakteknya, hati-hati. Ketika saudara sebagai suami, sebagai istri fokus kepada Tuhan, giat melayani Tuhan, saya percaya firman Tuhan, saudara berada di dalam kendalinya Tuhan. Seberat apapun masalah saudara, saya percaya saudara tetap ditolong Tuhan. Amin. Tetapi kalau saudara salah langkah, salah ucap, saya tidak bertanggung jawab. Ketika saudara dididik langsung, bukan firman lagi, tetapi terimalah cambuk ajaran dari Tuhan. Memang rumusnya begitu. Pikirnya ketika kita menolak firman, nasihat gembala yang dipakai Tuhan, masih dipakai Tuhan, pikirnya enak. Atau pikirnya sebagai gembala sidang itu enak, lebih enak ketimbang umat begitu. Ada standar kompetensi.
menurut penilaian pemerintah, seorang penceramah, seorang pengkhotbah itu ada standar kompetensinya, dan sembarang. Firman Tuhan juga menjadi cermin. Nanti ada saatnya muncul nabi palsu, gembala palsu, hamba Tuhan palsu, hamba Tuhan yang murni yang sesungguhnya. Ada standarnya menurut ukuran firman Tuhan, ada standar kompetensi menurut undang-undang hukum yang berlaku di negara kita. Firman Tuhan jelas. Mari pribadi, lepas pribadi kita menguji diri. Sebab ketika kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang itu, saudara, sebagai pengikut Kristus tidak mudah tergoncang. Tetapi kalau saudara belum punya ketetapan hati, gampang-gampang tergoncang, gampang-gampang salah ucap, gampang-gampang salah langkah, gampang-gampang salah bertindak, berarti saudara belum punya pengalaman menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Jadi ukurannya itu, ukurannya firman, bukan saya yang ukur. Makanya setiap persoalan, setiap kelakuan kita, setiap ucap kata kita, ukurannya firman. Sebab kalau kita sampai salah ucap, ini versinya Rasul Paulus, ukurannya firman. Di dalam Yesaya pasal 11, ketika firman, ketika kerajaan yang tidak tergoncang itu membawa hukum, di sana ada kekuatan firman, di sana ada roh Allah yang hidup, maka keubahan yang tidak bisa dikerjakan manusia terjadi. Demikian juga kalau kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncang, yang kita terima itu kerajaan Tuhan, kerajaannya Tuhan di bumi. Jika yang keluar hanya aliran kasih, dalam pikirannya, yang terjadi dalam perasaannya, dia berpikir, dia punya hati bagaimana menciptakan suasana damai, bagaimana menciptakan suasana tenang, suasana yang rukun, yang menyatu. Itu yang dibawa kerajaan yang tidak tergoncang. Itu kerajaan Allah. Beda lagi orang-orang yang menerima kerajaannya Lucifer. Beda lagi kelakuan orang-orang yang menerima kerajaannya iblis. Kelakuannya beda, perkataannya beda, ucap katanya beda, misi yang dibawa juga beda. Sebab itu, saudara berada pada posisi mana, jangan terjebak. Jangan terjebak. Coba dibaca Yesaya pasal 11. Ini membuat Yesaya pasal 11 mulai ayat pertama. Raja damai yang akan datang, suatu lunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh Tuhan akan ada padanya. Terus roh hikmat dan pengertian. Kerajaan Allah itu membawa roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat dan makrifat ada di dalamnya. Terus roh nasihat dan keperkasaan. Roh nasihat dan keperkasaan ada kekuatan di dalamnya. Terus roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh pengenalan dan takut akan
akan Tuhan juga ada di dalamnya. Terus Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. kesenangannya, kesukaannya takut akan Tuhan. Terus Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja ya, atau menjatuhkan keputusan orang menurut kata orang. ya, Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. orang-orang fasik dihukum dari nafas yang keluar dari mulutnya. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi kalau ini lahir, kalau ini ada di dalam hidup kita, jadi kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan tadi, maka di dalamnya ada sifat-sifat seperti ini. Betapa bahagianya kalau roh Tuhan itu ada di dalamnya. Di dalam apa? Bahasa Rasul Paulus, hidupmu adalah baitnya Roh Kudus, baitnya firman itu. Betapa senangnya, betapa bahagianya kalau di dalam hidupmu sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, di sana ada roh hikmat dan makrifat. Bisa mengurai setiap persoalan dengan tenang, dengan hikmatnya Tuhan. Kalau di dalam hidup kita itu ada roh hikmat dan makrifat, ada penguasaan diri yang luar biasa. Amin. Amin. Dalam setiap mengatasi persoalan, menghadapi kesulitan hidup, tidak mengedepankan emosi. Saudara diberikan kekuatan, diberikan hikmat, kekuatan, makrifat. Untuk apa? Untuk bisa mengelola emosi, mengelola pikiran, mengendalikan perasaan, sehingga ucap kata saudara adalah ucap kata yang tertata, ucap katanya orang-orang yang berhikmat, ucap katanya orang-orang yang berpengertian, sehingga bisa bertindak bijaksana. Ada nasihat di dalamnya, ada keperkasaan, lengkap kan? Jadi ketika kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, di dalamnya paket lengkap. Ada solusi, ada jalan keluar yang Tuhan kirimkan untuk hidup kita. Jika tidak menjadi dasar untuk perpecahan terjadi, ketika masalah terjadi, persoalan terjadi, pikirnya pranikah mulus-mulus saja, nikah itu enak tanpa masalah. Bagi yang belum nikah, saya pesankan, bukan berarti terus jangan takut nikah. Sudah sewajarnya saya ikuti. Cuman yang saya akan sampaikan, nikah itu memang juga banyak masalah. Tetapi jangan takut, sebab Tuhan membekali saudara, menyediakan sarana prasarana kerajaan surga itu untuk saudara mengatasi dengan bijak. Dari situ nanti manusia, orang akan ngerti, sudahkah saudara itu menerima kerajaan yang tidak tergoncang itu? Ketika saudara sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncang, maka saudara sebagai suami, sebagai istri yang cakap, yang penuh Roh Kudus, punya hikmat, punya makrifat, ada nasihat keluar. Ketika anakmu nanti keluar, apalagi sudah ngurusi anak itu pikirnya enak. Itu masalah, itu proses. Dimana proses itu harus dihadapi bareng-bareng juga kan.
hadapi bareng-bareng. Seharian kerja capek, penat, sudah tidak bisa ketika tengah malam anakmu nangis, sudah biarkan sampai teler lagi, kecapean nangis akhirnya ketiduran lagi. Nggak bisa begitu kan? Atau ada saatnya fase-fase tertentu anakmu tengah malam tidak tidur sampai dini hari. Saudara nunggui, kalau suami istri sama-sama kerja, miliki kesadaran, berbagi proses. Kadang hal-hal seperti itu kan kurang menjadi pemikiran anak-anak kita dulu. Bagaimana ketika punya anak, karena belum pernah punya anak langsung, kita kan sudah bagaimana merawat anak, tahu panjangnya malam. Amin. Tahu panjangnya malam, artinya ya dengan sabarnya merawat saudara-saudara yang sekarang mas-mas sudah jadi bapak. Selamat pagi Pak. Pak Adit yang terbaru, bapak baru, celing. Lihat keningnya itu semakin cerah. Bapak baru kan ya. Nah, sebelahnya ini bapak udah lecet. Rambutnya sampai puas, sampai brodol. Dia carane coba ngajari di Pak. Kelipatan dua antara ini gimana? Guru bilang-bilang kayak iso. 2 kali 3 ditambah 3 dikurangi 1 ditambah 0 piro jumlahnya. Sampai nangis ora iso. Diundangi guru lainnya. Hampir iso. Dampak dari pandemi COVID-19 cukup luas. Makanya ketika anak-anak nanti suatu saat sudah normal kembali masuk sekolah, saudara mengerti sama guru, menghargai gurunya anak-anak juga. Ngajari anakmu itu tidak mudah. Amin. Ngajari anakmu, saudara sendiri aja tidak sabar kok. Kadang geget itu kamu diajari bolak-balik semester pertama dulu sudah diajari, sampai sekarang sudah semester akhir, sebentar lagi naik lagi. Ini pelajaran kelas 1. Kamu itu sudah kelas 6, masa orang ngerti ini sudah begini sudah. Lebu anak tidak nangis gimana? Ketakutan terkencing. Saudara tahu rasa ngajari anakmu sendiri aja saudara tidak bisa sabar kok. Nanti sedikit mungkin disentik, dijewer telinganya dikit sama gurunya, oh sudah beritanya diviralkan. Kenapa guru ngajari kekerasan dalam kelas, padahal hanya disentil sedikit begitu. Saudara di rumah pakai cambuk besar, kamu tahu enggak? Kamu mau pintar atau goblok? Sudah digini-gini, ya malah ketakutan kan anak-anak. Hargai Bapak Ibu guru yang membimbing anak-anak saudara dari pagi, siang sampai sore, kadang begitu kan. Berikan kesempatan beliau-beliau mendidik anakmu. Jangan gampang tersinggung ketika anakmu mungkin dididik, dimarahi karena lemot. Nanti lemot. Bukan alamat, lemot. Di balik pandemi COVID ini kita jadi ngerti juga berempati, bisa menghargai sesama, bisa menghargai profesi orang lain.
jangan merasa diri benar, merasa diri bisa, merasa diri hebat. Tapi kenyataannya ketika ngadepi masalah seperti kita nggak bisa juga. Coba belajar berempati, belajar bertindak bijak, berkata benar, berkata dengan hikmat, didasari makrifat, didasari kesehatan. Nanti badan jiwa roh yang sehat itu bertumbuh dalam satu kemuliaan, setahap demi setahap pengenalan akan Tuhan itu mengalir. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Orang bijak itu jangan hanya mendengar kata orang. Orang gampang ngomong, salah ucap. Karena apa? Dengar kabar, kata orang. Katanya begini, katanya gembala kita begini, katanya orang itu begini, katanya. Coba jangan katanya. Wong secara langsung saja saudara berhadapan dengan orangnya, bisa berkata ABCD. Orang yang sama berkata kepada saudara ABCD, ketemu dengan C, dia bisa berkata C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya. Nanti ketemu orang lain lagi, orang yang berbeda, orang yang pernah bicara dengan saudara ABCD itu, dia bisa ngomong panjang lebar lagi, berbeda dengan yang saudara terima kok. Nanti ngomong sama gembala, sama pendetanya juga beda juga dengan yang saudara dengar kok. Makanya ketika saya belajar sabar, ketika saya mendengar informasi mungkin dari A, dari si A, Bapak A, Bapak B, saya dengar sebagai masukan. Saya apa begitu? Ketika nanti saya ketemu yang bersangkutan, yang disampaikan ke saya berbeda dengan yang didengar Bapak A dan B. Ngomong dengan hamba Tuhan, saudara belajar hati-hati. Daud itu tahu bahwa Saul sudah dicabut kemuliaannya, urapan Roh Kudus sudah dicabut dari dirinya Saul. Tetapi Daud pantang mengusik orang yang pernah dipakai Tuhan, pernah dipakai. Apalagi hamba Tuhan itu masih dipakai oleh Tuhan. Siapapun hamba Tuhan itu, tidak ada yang sempurna di bumi ini. Belajarlah menghargai. Amin. Maka saudara akan tenang, saudara dapat doa dari hamba-hamba Tuhan itu. Saudara akan tenang. Tetapi sekali dua kali saudara berani ngomong tidak jujur, ngomong tidak konsisten dengan seorang hamba Tuhan yang masih dipakai Tuhan, saudara bertanggung jawab atas sikap kata saudara. Hati-hati. Sekalipun tuh hamba Tuhan itu masih sangat muda, sejak saya dididik, sejak saya masih sekolah kita, saya berjuang untuk menghargai. Mereka berkhotbah praktek, belum dilantik jadi hamba Tuhan full timer. Mereka praktek, saya masih punya catatan khotbah mereka. Buku-buku sekolah saya dulu itu masih catatan khotbahnya orang lain, masih saya catat. Catatan tersimpan. Pertama kali saya khotbah di Mojokerto,
tahun 94. Catatannya masih ada, bukunya masih tersimpan. Sejarah dulu bagaimana kita mengadakan pengadaan tanah untuk base camp kita. Saudara persembahan berapa? Catatannya sampai sekarang masih. Berapa puluh tahun yang lalu bukunya masih bagus. Tidak saya buang begitu saja. Saya belajar menghargai, saya belajar hati-hati. Banyak orang yang tidak ngerti tahbisan dengan benar bagaimana hidupnya, sehingga berkata, berucap kata dengan seorang hamba Tuhan, orang Jawa mengatakan esok dele awan awan durung dadi tempe. Aku ora percaya banget. Leng godhong pirang jam. Pepatah Jawa mengatakan esok dele sore tempe. Besok sudah besok sudah busuk, sudah dibuang. Orang nanti dijual. Nggak berharga. Dunianya itu sudah semakin nyata bahwa firman Tuhan itu digenapi, keadilan Tuhan digenapi atas orang-orang kudusnya, kefasikan demi kefasikan. Kita berdoa supaya kehidupan yang demikian mendapatkan anugerah kemurahan dari Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ketika kerajaan Allah yang tidak tergoncang itu kita terima, maka paket lengkap ada di dalamnya. Ada kekuatan firman, ada kekuatan hikmat dan marifat, ada pengenalan akan takut akan Tuhan. Ketika itu kita terima, maka betapa dahsyatnya ada satu keubahan yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Diteruskan. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Ya, terus dulu. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, Ya. dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Terus Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, dan singa akan makan jerami seperti lembu. Terus Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular terdudung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. ya, sampai di situ dulu. Ini satu kondisi yang kontradiktif. Serigala akan tinggal bersama-sama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Sampai di situ dulu aja kita sudah bisa memaknai. Tidak usah dibaca sampai yang ke lembu dan beruang sama-sama. Itu sesuatu dari satu ayat yang ke-6 aja kita sudah bisa memaknai. Kalau serigala tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, ikut tuman apa? Mungkin atau tidak? Kecuali serigala harus mati, domba harus mati, ditumpuk bareng, baru dibeleh arek-arek. Setelah kita membaca ayat 6 sampai ayat yang ke-8, coba mari kita belajar masing-masing, renungkan, koreksi diri. Sebab ini cirinya, ini impact dari orang-orang yang menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Terjadi satu keubahan yang dahsyat
dalam hidupnya. Sifatnya serigala hilang, sehingga bisa berdampingan dengan domba. Sifatnya macan tutul hilang, bisa berdampingan dengan kambing. Coba kita koreksi diri kita. Di rumah saudara ada berapa serigala? Di rumah saudara ada berapa macan tutul? Adakah di rumah saudara kambing? Haleluya. Haleluya. Saya percaya di rumah saudara ada anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Di rumah saudara ada domba-domba gembalaannya. Sekarang kalau saudara merasa sudah terima kerajaan yang tidak tergoncang, maka saudara, saya percaya, saya yakin saudara akan merasakan ampunan Tuhan. Pasti aku bisa menyatu dong, pasti aku bisa rukun dong. Ngosok predikatku serigala, berbulu domba, kira-kira malu dong. Katanya anak Tuhan kok begitu? Coba kira-kira jangan orang lain, jangan nengok tetangga. Coba saudara yang punya suami, saudara yang punya istri, saudara punya anak, saudara punya ayah, saudara punya ibu, jangan tolak kerajaan yang tidak bergoncang. Kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang, ternyata kerajaan yang tidak tergoncang itu ada kekuatan yang dahsyat, membangun karakter hidup kita. Amin. Membangun karakter kita menjadi karakter yang rukun. Ini Tuhan menggambarkan serigala dan domba bisa bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa kekuatan yang dahsyat itu terjadi, dinyatakan atas orang-orang, disertakan atas kerajaan yang dipercayakan kepada orang-orang pilihan. Jangan mengaku anak Tuhan, aku ini domba yang tergembala. Domba sama domba aja tidak bisa bersama-sama, kira-kira piye? Ngaku domba sama domba seruduk-serudukan, tahu? Seruduk-serudukan. Isi paket dari kerajaan yang diterima orang itu menimbulkan perpecahan, menimbulkan perselisihan, menimbulkan pertikaian. Ucap katamu menimbulkan perpecahan. Ucap katamu menciptakan suasana yang tidak damai. Ucap katamu menciptakan situasi yang tidak kondusif. Ingat, itu bukan dari kerajaan Allah. Ucap katanya orang-orang yang menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan adalah ucap kata yang mengubah karakter orang yang jahat, yang pengecut, ditobatkan untuk bisa memahami, bisa menyatu, betul-betul menerima kerajaan Allah. Diangkatnya hidupnya dengan predikat anak-anak Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan. Kalau sudah predikat domba-domba gembalaan, anak-anak Tuhan, kalau nggak bisa rukun, ini ada masalah.
yang kita yakini ketika di situ ada kerajaan Allah, dia diangkat yang mendapat anugerah menjadi anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, maka hidupnya membawa damai, hidupnya membawa sukacita, hidupnya membawa aliran kasih yang tidak terbatas itu. Amin. Amin. Ini tugas kita. Buang itu sifat-sifat serigala, sifat-sifat harimau, macan tutul. Berjuang. Mohon kemurahan Tuhan. Sifat ilahi, pribadi yang penuh hikmat, penuh marifat itu mengalir. Jadilah imam-imam yang roh rajani. Terus ayat selanjutnya, Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. di seluruh kerajaannya tidak ada yang berlaku jahat, berlaku busuk, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruh dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Iya, ada satu kemuliaan demi kemuliaan yang sempurna Tuhan nyatakan. Guncangan demi guncangan boleh terjadi, tetapi Tuhan memberi solusi atas setiap pribadi yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, di dalamnya ada kekuatan yang tidak terbatas itu. Kekuatan yang tidak terbatas yang mengubahkan, memperbarui, membangun setiap pribadi kita untuk menjadi imam-imam yang raja, menjadi domba-domba gembalaan Allah, laksana domba-domba yang tersistem, domba-domba yang taat, domba-domba yang nurut, yang mengandalkan kekuatan pemeliharaan, penggembalaan, itu Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam. Sebagai imam-imam yang rajani, yang telah diubahkan oleh kekuatan hikmat dan marifat itu, membawa hidup kita terus bertumbuh pada kemuliaan yang sempurna. Kemenangan terjadi atas saudara ketika saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tidak perlu takut dengan tantangan, tidak perlu takut dengan goncangan. Tuhan berada di pihak kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan pujian, firman jadi manusia.
wanita naikkan pujian ini. Firman jadi manusia. Percaya diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Katakan kembali kamu wanita, firman jadi manusia. Yesus. Amin, amin, amin. Yesus, amin, amin. Diam di antara kita. pribadi menguji diri di hadapan Tuhan. Masing-masing pribadi membuka hati untuk Tuhan, bertanya dengan setulus hati, sudahkah kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu sepenuhnya menjadi bagian? Maka hidupmu menerima kehadirannya. Firman itu, sang terang itu, juru selamat itu, adanya persoalan di dalam hidupmu, menunjukkan bahwa saudara sedang tidak peduli dengan baik Allah. Saudara sedang tidak peduli, tidak menghargai dan menghormati kerajaannya. Mohon anugerah Tuhan. Bukan orang lain yang salah, bukan Tuhan yang salah. Mohon kemurahan, ini aku Tuhan. Ubah hatiku, ubah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu. Jangan ada sifat-sifat lain di dalam dirimu. Jangan ada sifat-sifat lain di dalam keluarga. Sifat
saudara anak-anak Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan. Hidup saudara, kalau saudara dipilih oleh Tuhan sebagai imam-imam yang rajani, pelayanan saudara bagi Allah Bapa, imam-imam yang berkerajaan surga, maka karakter kerajaan surga, karakter ilahi Tuhan percayakan menyertai pelayananmu. Kuasa Tuhan menyertai langkah kakimu. Kekuatan hikmat dan marifat menyertai hidupmu. Ada kekuatan yang mengubahkan. Ada kekuatan yang memperbarui hidupmu setiap saat. Ada kekuatan yang menjamah saudara. Apapun permasalahan, apapun persoalan yang saudara bawa, saudara doakan kepada Allah. Tuhan bertanggung jawab. Ada kekuatan yang mampu menyembuhkan setiap penyakit saudara. Nyatakan lawatan Tuhan yang sedang bergumul untuk sakit penyakit, baik umatmu yang ada di tempat ini maupun umatmu yang ada di luar sana, yang ada di luar pulau, yang ada di pulau Jawa, semua yang dilawat oleh Tuhan. Nyatakan kemuliaan hadirat Tuhan. Pulihkan mereka, pulihkan umatmu. Kekuatan Allah yang dahsyat, kerajaan Allah turun atas mereka. Kuasamu tidak terbatas, menjangkau setiap umatmu, menjangkau setiap hamba-hambamu. Dan kami percaya
ketika kerajaan Allah turun atas bumi, turun atas bangsa kami, terang kasih Tuhan bercahaya di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah hamba-hamba-Mu. Kami percaya bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan.